Ya nggak bisa tahu tuh tolol-tololnya si Trio nih. Eh, karena itu tadi menulis itu lebih mentah buat saya, lebih lebih gamblang. Tapi gini ya, ini disclaimer dulu ya, bukan berarti karya visual saya gak jujur. Maksudnya gini, upayanya gini, dia mengalami dua proses artistik yang berbeda, dia mengalami dua proses kreatif yang berbeda. Tapi kenapa di tulisan saya bisa bilang bahwa itu lebih jujur? Karena kalau dia dibayangkan sebagai bentuk sistem sirkulasi gitu ya, keluaran dan masuk gitu, input dan output gitu kayak eh, di membuat buku gitu. Saya lebih ngerasa kayak yang masuk tuh langsung aja gitu, penyaringannya nggak banyak gitu. Sesuatu masuk di kepala saya atau sesuatu saya lihat sebagai satu peristiwa, lalu saya endapkan, bahkan tidak diendapkan sama sekali gitu. Dia akan keluar sebagai teks yang kemudian seperti saya ngomong kayak gini gitu. Saya nggak ngerti itu bisa jadi indikasi jujur atau tidak gitu. Tapi saya pikir bahwa karena kesederhanaan prosesnya, saya akan lihat sebagai kejujuran. Nah, dalam praktik visual, saya ngelihat ada banyak cara, ada banyak metode, ada banyak layer yang kemudian harus saya tempuh sebelum kemudian menjadi satu keluaran produk atau keluaran karya gitu. Dari visual gitu kan biasanya kan saya melihat sesuatu, saya endapkan dulu, saya pilah materialnya apa, saya bayangkan visualnya apa, saya bayangkan bagaimana praktik yang dilakukan untuk menjalani merealisasikan idenya atau merealisasikan bayangannya gitu. Nah, kalau di tulisan saya lebih lebih kayak sederhana aja caranya. Ngelihat ada anak nongkrong, wah kayaknya nongkrongnya ngobat nih gitu segala macam. Terus yaudah saya langsung langsung ngomongin bahwa gitu langsung sesederhana lu ngobat gitu misalnya kayak gitu loh. Misalnya bisa sederhana itu, sedangkan kalau dalam karya visual itu tidak sering saya lakukan, tidak sering saya lakukan. Kalau saya melihat satu peristiwa, saya akan mendapatkan dulu peristiwa ini ngomongin apa ya, kayak gitu gitulah. Jadi jika kejujuran indikasinya adalah kesederhanaan proses, saya bilang bahwa menulis itu lebih jujur. Jika indikasinya tadi ya, jika faktor penentunya tadi soal soal kesederhanaan prosesnya. Eh, Bandung adalah kayak pilih baik ya. Gak masalah kasus. Ya tapi maksudnya Bandung buat saya selalu menyenangkan ya karena gini. Saya pernah tinggal di beberapa kota selain Bandung gitu. Sampai kemudian saya paham betul bagaimana saya harus memposisikan diri di Bandung sebagai praktisi kreatif ya jelas. Eh, saya ngelihat Bandung sebagai kota yang kemudian ngasih saya banyak apa ya ngasih ngasih saya banyak 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 ide sebetulnya dalam dalam praktik kreatif saya karena eh, Bandung kan kayaknya kota besar gitu ya ya cukup metropolis untuk dia bertetanggaan dengan Jakarta, terus dia juga banyak industrialisasi di sana terjadi dan segala macam. Jadi saya pikir dinamikanya jadi lebih banyak. Nah, karena bahan bakar karya saya adalah itu, soal itu semua. Jadi Bandung punya punya peran banyak buat saya sebagai kota yang selalu menghasilkan bahan-bahan untuk ide saya gitu. Jadi saya ngelihat Bandung jadi kayak gitu aja sih. Jadi apa? Ya dia tidak sesederhana sebagai kota yang diromantisasi oleh orang-orang luar kota lainnya ya. Kayak tapi saya percaya Bandung punya kompleksitas itu dan di balik kompleksitas itu saya justru ingin hadir sebagai orang yang berupaya mengurai pelan-pelan kompleksitasnya. Kadang tidak membuat itu menjadi satu satu apa satu pencerahan baru atau satu solusi yang lain, tapi saya kadang hadir juga sebagai teror di situ gitu, sebagai sebagai bagian dari menambah kekacauannya gitu. Dalam praktik karya saya melihat itu. Nah, Bandung menyediakan itu tuh buat saya. Ngasih satu sisi ngasih ketenangan yang banyak orang cari, tapi satu sisi dia juga punya kekeosan gitu yang hadir gitu. Nah, saya senang main-main itu di situ dan Bandung berpengaruh banyak karena di sana saya banyak ketemu banyak orang. Saya ketemu banyak kolektif-kolektif seni yang saya omongin di buku saya. Saya banyak ketemu praktisi-praktisi kreatif yang punya cara pandang yang berbeda dan lain-lain dan segala macam. Makanya sampai detik ini saya tuh selalu bilang gini, Bandung kayaknya cuma jadi laboratorium saya aja. Bandung adalah laboratorium untuk saya berproses.
pada proses kreatif atau pada proses artistik berikutnya. Makanya saya melihat Bandung sebagai studio, akhirnya sebagai ruang studio yang memang di situ ada banyak hal A, B, C segala macam yang coba saya bisa 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 tangkap gitu. Jadi ya buat saya Bandung pengaruhnya jelas besar dalam proses artistik saya gitu karena dia hadir sebagai laboratorium dan dialah hadir sebagai studio saya gitu. Studio secara fisik maupun pikiran ya. Ya gitu sih. Jadi pengaruhnya besar banget dan belajar bergaul, belajar nakal sepertinya kemudian belajar ini di sana semua gitu. Jadi ya Bandung adalah ya, Bandung adalah dibangun oleh AIU gitu. Kayak gitu sih. Bandung dan Jogja dua kota yang punya sejarah panjang dalam wilayah seni rupa ya. Bahkan kan juga banyak konflik yang memang dibangun di masa lalu tentang Bandung dan Jogja dalam perspektif seni rupa ya. Eh, tapi jadi menariknya adalah gini, saya tuh ngerasa tinggal di Bandung sebagai laboratorium dan studio, tapi saya selalu merasa bahwa kedekatan saya pada Jogja di wilayah proses kreatif itu lekat menurut saya karena saya banyak melihat saya beberapa kali datang ke Jogja untuk event pameran atau untuk hanya sekedar liburan atau nongkrong dan ketemu teman-teman gitu. Ada banyak hal yang sedikit membedakan, nggak sedikit banyak berarti. Kayak misalnya gini, kalau di Bandung, saya jarang banget menemukan teman-teman saya sama seniman itu berada di studio, berlama-lama di studio, atau lagi ngerjain proyek apa, proyek ini. Ya ada juga yang begitu. Cuman maksudnya atmosfernya tuh atmosfer yang tidak sehangat Jogja dalam proses kreatif. Karena kalau di Jogja, ya ya bisa bisa dibuktikan itu dengan fasilitas atau dengan infrastruktur yang ada di Jogja dan Bandung ya. Maksudnya di Jogja itu ruang galeri, ruang alternatif banyak, senimannya banyak banget. Kayaknya semua orang seniman kalau di sini gitu kan. Semua orang punya dorongan untuk ini dalam kacamata saya. Semua orang punya dorongan untuk melakukan praktik artistik sepertinya gitu di Jogja. Makanya ekosistemnya, atmosfernya itu sangat terasa gitu. Bahwa Jogja memang seolah lahir untuk seniman gitu. Untuk orang-orang yang punya punya intensi pada seni gitu. Nah, Bandung saya pikir nggak sebegitunya gitu. Bandung nggak sebegitunya. Makanya saya ngelihat bahwa saya punya kedekatan dengan Jogja karena saya punya kepentingan. Kepentingannya adalah tentang bagaimana saya menumbuhkan pikiran kreatif saya atau eksplorasi artistik saya. Makanya saya selalu merasa lebih dekat dengan Jogja secara praktik, secara secara pikiran karena saya melihat bahwa saya lebih pas misalnya berada dalam ekosistem yang seperti itu. Nah, tapi Bandung juga menarik menarik juga untuk hadir hadir sebagai kota yang punya banyak ruang jeda gitu loh. Ruang jeda dalam dalam banyak eksplorasi dan segala macam. Kayak gitu-gitu aku juga nggak ngerti ya. Maksudnya cuma terlepas dari itu aku pikir cara pandang yang kemudian tadi ada pertanyaannya adalah bagaimana cara pandang kemudian berpengaruh juga kan. Kalau cara pandangku secara personal iya jelas berpengaruh pada ini. Cuman kemudian saya lihat orang juga kayaknya bisa nangkep itu gitu. Publik juga bisa nangkep bagaimana kemudian kehadiran kehadiran produk-produk kreatif itu produk artistik bisa dilihat sebagai sesuatu yang juga punya daya tawar yang berbeda gitu loh. Jadi ya Bandung Jogja seru seru banget gitu. Terlepas dari persoalan-persoalan masa lalu ya. Ya ada yang memang bilang bahwa seni itu netral, dia hadir sebagai seni saja. Tapi upayanya ya, saya selalu tidak ingin begitu, tidak ingin berada di situasi yang netral. Saya selalu ingin punya sikap pada ruang-ruang politik juga gitu. Artinya melalui karya saya, melalui apa yang saya lakukan, saya berupaya untuk juga kemudian mengutarakan sikap-sikap politik saya atau pandangan-pandangan politik saya gitu. Nah, makanya saya adalah mungkin saya kalau bisa bilang bahwa saya punya upaya untuk melihat politik sebagai bahan bakar juga buat buat karya saya dan dengan begitu maka saya lebih memilih untuk punya sikap pada praktik kreatif saya melalui cara pandang saya juga terhadap politik gitu. Jadi eh, ya saya bukan orang yang bisa netral, saya bukan orang yang bisa bilang abu-abu gitu karena upayanya adalah untuk selalu bersikap sih. Karena jauh sebelum misalnya kita melihat politik, aku melihat politik sebagai apa ya, sebagai satu satu fokus atau satu hal yang kemudian perlu diperhatikan juga. Aku bahkan dalam praktik kreatifku juga melihat bahwa seni adalah sikapku pada banyak hal atau proses
di seni rupa juga adalah upayaku untuk menentukan banyak sikap. Nah, kenapa enggak ketika kita dihadapkan pada satu situasi yang kemudian di situ lekat dengan politik gitu, kenapa enggak kita juga punya sikap pada itu gitu. Jadi aku sih lebih memilih untuk punya sikap jadi tidak netral ya. Seni seni buatku tidak bisa netral. Seni buatku tidak bisa hanya menjadi seni. Dia harus mengupayakan sesuatu kemudian. Dia harus mengupayakan menawarkan atau dialog lain gitu. Soal soal apapun gitu, soal apapun yang memang dipikirkan seniman ya. Nah, lewat seniku, aku selalu percaya bahwa ini adalah salah satu caraku juga berdialog pada sikap-sikapku di hal yang lain, entah itu politik atau apapun itu dan segala macam. Itu sih. Perkembangan seni rupa di era yang sekarang kali ya, yang paling up to date yang saya rasakan dan saya lihat juga gitu. Menyenangkan sebagai ruang yang bisa dikritik karena banyak yang harus bisa di apa dikritisi juga dalam ruang-ruang seni hari ini. Ya, ya saya banyak banyak coba mengupayakan itu lewat teks-teks di karya saya gitu. Itu adalah upaya bagaimana saya menangkap fenomena seni hari ini gitu dan segala macam. Menyenangkan karena dia punya ruang yang banyak untuk di apa ya? Dikritisi sekaligus juga direlasikan pada banyak hal. Artinya seni juga bukan sesuatu yang kemudian adiluhung dan dia tidak seolah dia mencipta menara gading yang tidak tersentuh banyak hal gitu. Nah, artinya seni harus punya ruang-ruang untuk di apa? Dilihat sebagai satu hal yang juga keliru bisa jadi. Di perkembangannya kemudian hari ini tapi yang saya rasakan, yang saya juga amati dari banyak peristiwa, seolah kehadiran pasar itu adalah dominator untuk perkembangannya. Jadi banyak yang situasinya nyebelinnya gini deh, banyak seniman kemudian dorongannya hanya untuk masuk art fair misalnya. Banyak seniman yang dorongannya hanya untuk karyanya laku berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta. Saya selalu percaya bahwa yang tadi saya bilang bahwa seni harus punya upaya, punya daya untuk menggeser sesuatu atau bahkan untuk menggerakkan sesuatu atau berdialog pada banyak layer. Akan menyebalkan jika misalnya kemudian seniman-seniman hari ini melihat seni sebagai itu gitu. Karena saya selalu percaya bahwa seni adalah produk pengetahuan. Dengan kita berkesenian atau kita membuat karya, itulah upaya kita membagi pengetahuan sebetulnya. Saya percaya dia harus selalu begitu gitu. Dia harus selalu punya dorongan untuk itu, untuk memberi pengetahuan atau men-share soal pengetahuan atau soal temuan-temuannya lewat pikiran dan segala macam. Nah, jika dia bergerak atas sesuatu yang sederhana seperti misalnya pasar atau hanya untuk hal seperti itu gitu. Iya, lalu apa upaya-upaya kita? Lalu bagaimana kita bisa membedakan seni dan barang dagangan yang lainnya gitu? Karena aku selalu percaya itu sih, percaya bahwa seni harus punya dorongan untuk memberi pengetahuan, membagi pengetahuannya gitu dan segala macam. Dan kadang di situasi itu kan sebetulnya tidak ada tuh, bahkan kadang tidak ada nilai ekonomi di situ gitu. Karena dia harus bergerak secara ikhlas misalnya, dia harus bergerak secara ridho gitu ya. Menyenangkannya tadi, dia punya banyak ruang untuk ekspresi, ruang untuk kemudian dikembangkan dalam dalam banyak layer gitu. Tapi kemudian di sisi yang lainnya, jika dia selalu didominasi oleh hal-hal yang sederhana, seolah meskipun pasar juga tidak sederhana, karena kalau diulik lagi sebetulnya kan itu juga kompleks juga gitu. Tapi ada apa ya? Ada seolah kayak ketika kita melihat itu tuh kayak jadi oh shortcutnya ini deh eh, berlomba-lomba masuk art fair gitu ya. Ya terlebih sekarang juga banyak art fair banget itu di mana di Indonesia dan segala macam itu udah hal itu kan jadi kayak masa dorongannya cuma segitu deh gitu. Kan ingin seolah kayak ya aku demanding aja. Sebagai seniman aku sangat demanding pada banyak praktikku sendiri dan apa yang aku lihat gitu sebagai terhadap sesama teman-teman seniman juga gitu. Masa cuma dorongannya itu gitu? Masa nggak bisa didorong ke hal yang lebih lain gitu? Toh kita pernah pernah tahu bahwa seni berhasil menjadi satu membuka gerbang pada pengetahuan yang lain di masa-masa abad-abad yang lalu dan lain-lain. Apakah kemudian hari ini kekuatannya jadi berkurang atau hilang? Kayaknya harus bisa deh didorong lagi ke sana dan segala macam. Nah itu sih sebetulnya. Itu jadi situasi yang ini dan termutakhir hari ini ya update-update soal art fair aja sih. Banyak orang yang berlomba-lomba ke sana dan segala macam. Ya nggak salah, aku tidak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang salah, tapi aku hanya ingin mencoba menawarkan aja lewat-lewat
cara pandang yang lain atau caraku berproses gitu bahwa aku akan mengupayakan ini ketimbang itu gitu. Kayak gitu-gitu sih. AI akan mengancam pada praktisi-praktisi yang lemah aja sebetulnya. Kalau aku ngelihatnya gini, AI itu kan gini, AI kemudian di-create teknologinya dengan upaya membantu. Artinya dia masih bersifat perpanjangan. Dia adalah satu medium aja gitu. Karena ada subjek yang kemudian menggunakan itu untuk kemudian menghasilkan yang lain gitu. Nah, artinya dia hanya satu part kecil yang saya percaya tidak mengancam praktik saya. Kalau dalam praktik saya sendiri, AI sangat tidak mengancam apa yang saya lakukan gitu loh. Nah, tapi saya paham betul sih pertanyaannya ya. Konteksnya adalah jika kemudian kehadiran AI ini apakah dia akan mengancam banyak ruang-ruang kreatif atau hal-hal yang lainnya? Dia jelas akan mengancam jika kemudian kita tidak paham juga apa yang kita ingin sebagai manusia ya. Misalnya aku seniman nih, aku melihat AI hanya sebagai satu part aja, medium kecil gitu ya. Yang harus penting itu adalah jika aku sebagai seniman butuh AI, perannya akan ada di mana dia? Apakah perannya akan mendominasi praktik artistikku? Dan itu adalah kewenangan kita, kuasa kita. Kita tuh punya kuasa untuk bagaimana kemudian menggunakan AI, karena AI mah hanya sepersekian kecil medium dari banyaknya rangkaian proses kreatif gitu. Dan jika kita, tapi kan sialnya, kemudian yang tadi Mas Ivo bilang soal seniman-seniman instan itu, dan itu pun nggak akan, menurutku hal-hal itu tuh jadi kayak, ya ada banyak memang seniman yang tiba-tiba bikin ini pakai prom aja gitu dan segala macam. Lucunya adalah, misalnya kalau orang itu nggak tahu apa yang dia maksud, sebetulnya kan artinya dia tidak punya ruang atau tidak punya kuasa untuk melihat itu sebagai tepat atau tidak. Artinya gini deh, misalnya kita hanya bikin prompt, tolong bikinin orang pakai ini gini gini, oke, lalu dibikinlah oleh AI, lalu kemudian di print lah dan segala macam. Nah, sebetulnya dari proses itu sebenarnya ada yang miss, adalah soal bagaimana manusia melihat bahwa ruang kekeliruan adalah part of prosesnya. Akhirnya dia akan melihat bahwa oh ini bagus ini, tapi dia nggak pernah tahu bahwa ternyata prompt yang dia bikin atau apa yang dia tulis itu juga punya ruang untuk dipersalahkan oleh dirinya sendiri sebelum itu ditulis. Artinya pengolahannya begitu loh. Nah, sedangkan kalau dia nggak tahu juga nih kemudian hasilnya jadi benar apa enggak. Makanya coba kita cek semua AI, semua semua aplikasi AI yang bisa bikin gambar atau bisa bikin karya. AI itu selalu punya upaya untuk membuat sesuatu menjadi sempurna. Dia lupa bahwa ternyata manusia punya ruang untuk menjadi tidak sempurna. Nah, art itu adalah itu. Seni adalah ruang ketidaksempurnaan. Dia salah gitu sebagai mesin jika dia menciptakan sesempurna itu. Makanya kan AI emang gak ada yang bikin jelek kan. Dia selalu berupaya pada sesuatu yang bagus gitu. Manusia tahu bahwa kadang yang jelek atau yang nggak bagus atau salah itu adalah part of dari dia berkesenian, dan itu nilai yang tidak bisa dibayar oleh proses itu. Makanya kita bisa 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 melihat peran AI sangat rendah jika kita tahu kemudian visi dari kepala kita nih soal soal proses kreatif akan kemana. Apakah kita akan mentolerir kesalahan sebagai bagian dari seninya, atau kita berupaya sangat sempurna untuk berada pada level seninya gitu dan segala macam. Nah, menurutku AI itu nggak bisa ngebayar itu. AI itu nggak bisa ngebayar dan dari value yang tidak pernah bisa dibayar oleh mesin apapun. Kayak gitu. Makanya aku sih nggak merasa terancam ya, karena AI nggak bisa tahu tuh tolol-tololnya si Trio nih ketika misalnya ngeprint Blessed misalnya. At the moment Blessed itu ternyata jadi kemungkinan dari karya berikutnya. At the moment kemungkinan Blessed itu jadi upaya untuk mencipta sesuatu yang baru. Nah, kalau dia selalu berupaya sempurna, kita nggak pernah tahu bahwa ternyata kesempurnaan itu memang memang tidak di situ gitu loh. Maksudnya Blessed atau salah itu sebetulnya adalah memunculkan upaya yang lain gitu. Untuk bisa punya ukuran itu kan kita sebetulnya yang punya ukurannya, yang punya takaran bahwa ini itunya kan cuma kita. Makanya aku sih sangat bisa bisa merendahkan sekali posisi AI ya di prosesku ya. Dan kalaupun dia harus hadir gitu ya, aku akan hadirkan secukupnya. Aku akan hadirkan dia sebagai medium saja, sebagai perpanjangan saja, bukan sebagai ancaman, karena aku punya kuasa atas itu gitu. Sense itu akan hilang. Apakah kemudian aku tidak memilih jadi seniman, atau misalnya apakah seni juga akan hilang dan lain-lain gitu. Atau pilihannya ke aku akan jadi seniman. Aku akan jadi seniman sepertinya. Dan aku meyakini aku akan menjadi seperti itu. Karena gini, rangkaian untuk kemudian sense itu kan sebetulnya hadir hadir sangat sangat apa ya, sangat sangat imajiner ya. Tapi irisan kita pada material itu adalah irisan yang memang hadir bahkan ratusan ribuan jutaan tahun sebelum ini ada. Artinya selama bentuk-bentuk material itu ada, sebetulnya manusia tidak akan kehilangan sense.
of art gitu misalnya, atau apapun itu, hasrat untuk meng-create. Kalau aku sih percayanya gitu. Di kemudian hari misalnya ada situasi di mana sense itu hilang, ya pertanyaannya harus menurutku pertanyaan harus dilengkapi. Jika sense itu hilang dan segala macam, apakah kemudian material ikut hilang? Karena kita tuh adalah makhluk yang sangat material sekali. Karena kan dorongan-dorongan penciptaan itu hari ini kan adalah karena itu. Dari dulu ketika kita tidak punya pisau, lalu kemudian ini membuatlah sesuatu dengan apa yang ada. Nah, itu kan adalah sense untuk kemudian memberi solusi pada situasi. Jika itu semua hilang, ya sebetulnya memang Yoda itu berarti kan artinya tanda kiamat ya. Atau sudah selesai berarti. Tapi sense itu tidak akan hilang selama kemudian menurutku materialnya ada, selama bentuknya ada, selama sesuatu yang kemudian kita pandang. Oke, kita tidak punya ya. Makanya untuk melihat bahwa sense hilang itu tidak terjadi menurutku karena dia akan hadir beriringan bersama sesuatu yang sangat material. Makanya kenapa aku selalu pede. Artinya kan jika di masa itu, ini kan bayangannya, imajinasinya kan gitu ya. Jika di masa itu kemudian sense-nya hilang, apakah aku menjadi seniman? Bisa jadi aku yang memulai menjadikan sesuatu material menjadi sesuatu yang lain gitu. Dan itu adalah upaya untuk entah itu dorongannya mungkin karena kebutuhanku atau apa, misalnya kebutuhan secara praktis gitu atau apapun gitu. Kayak gitu loh. Jadi kayaknya aku kan tetap memilih menjadi seniman di kemudian hari jika kemudian sense itu berkurang kali ya atau misalnya hilang kayaknya nggak akan deh mas. Ya cuma kalau berandai-andai sepertinya seru banget itu untuk ada di sana di kehidupan yang seperti itu gitu. Ya kalau nggak ada sense itu artinya kan kita juga tidak punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang lain. Iya kan maksudnya kalau nggak ada sense itu kan kayaknya juga sejauh ini kan manusia didorong oleh itu ya, oleh dorongan-dorongan yang sangat lekat pada material sebetulnya. Kita masih rela gitu ya berjam-jam bekerja gitu ya karena sesuatu yang kemudian kita butuhkan secara material. Artinya dorong itu kan selalu ada selama materialnya hadir. Udah siap, oke. Okay. Oke, okay, siap. Ya lumayan ya ternyata seru.